Assalamualaikum sobatmu, tahukah kamu siapa saja nih yang bisa mengganti puasa yang ditinggalkan dengan fidyah? Dan bagaimana ketentuannya? Coba yuk tanya-tanya sobatmu yang lagi cari angin segar. Bayar puasa dengan fidyah itu ada orang yang sakit keras gitu kan, orang tua renta, ibu hamil, ibu menyusui juga diharuskan membayar fidyah. Orang yang sakit, orang tua, kemudian orang yang sedang nifas, ibu hamil. Orang sakit, ibu menyusui. Kalau sejauh ini yang saya pahami membayar fidyah itu memberi santunan makanan, memberi makanan kepada anak-anak yatim piatu, biasanya di panti asuhan seperti itu. Pada badan Amir Zakat. Kaum duafa. Bayar fidyah itu bisa pakai makanan pokok ya, makanan pokok setempat, bisa beras gitu. Itu sih biasanya gitu. Menggunakan beras atau uang. Baiklah, karena masih ada yang bingung, Minmuh pun juga bingung. Kita tanya-tanya Ustadz langsung aja yuk biar lebih jelas. Bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan pilihan alternatifnya adalah membayar fidyah, adalah mereka orang-orang yang bisa kita sebut sebagai orang yang punya uzur tetap. Misalkan orang yang menyusui, ya, orang yang hamil, begitu. Lalu termasuk orang-orang tua yang sudah tidak mampu untuk mengerjakan puasa Ramadan, atau orang yang sakit menahun, atau bahkan mungkin orang yang bekerja berat ya dan setiap hari dan tidak ada waktu untuk mengqadha puasa, maka itu orang-orang yang diperbolehkan mengganti puasa Ramadan itu dengan membayar fidyah. Fidyah harus dibayarkan bisa dibayarkan sejak mulai bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Dan tidak diperkenankan untuk membayar fidyah sebelum bulan Ramadan tiba atau nanti ya di bulan-bulan setelah Ramadan. Asalkan masih di bulan Ramadan, di awal, di tengah atau di akhir, itu diperkenankan untuk membayar fidyah. Pembayaran fidyah boleh dibayarkan secara dicicil, artinya setiap hari dia tidak berpuasa lalu kemudian membayar fidyah, itu diperbolehkan. Juga dibolehkan untuk membayar fidyah itu secara sekaligus. Artinya misalkan selama Ramadan dia tidak berpuasa misalkan 15 hari. Ya, maka 15 hari itu lalu diakumulasikan, dibayar secara sekaligus nanti di akhir Ramadan atau di awal Ramadan. Bagi orang yang tahu, mungkin orang yang sedang menyusui misalkan, ya 1 bulan tidak bisa berpuasa, maka sejak bulan Ramadan awal sudah bisa membayarkan fidyah itu. Terkait proses pembayaran fidyah itu ya, yang menjadi patokan adalah mud, 1 mud, yang kalau kita konversi ke dalam satuan ons misalkan, maka itu sama dengan kurang lebih 6 ons. Nah, kalau mau dibayar dengan uang ya, kalau mau diuangkan maka senilai 1 mud yang dikonversikan menjadi 6 ons. Maka misalkan beras 1 kilo harganya 10.000, maka misalkan 6 on, maka membayar fidyahnya per hari dia tidak berpuasa adalah 6.000. Dan begitu seterusnya kalau diakumulasikan. Nah, bagaimana nanti pemberiannya? Bisa diberikan kepada 1 orang miskin sekaligus. Misalkan dia tidak berpuasa selama 30 hari Ramadan, lalu dia bayarkan fidyah itu kepada 1 orang miskin saja, maka itu juga diperbolehkan. Atau dia membayarkan fidyah, dia tidak berpuasa 30 hari, lalu dia berikan kepada 30 orang miskin, itu juga diperbolehkan. Artinya dalam 1 hari dia kumpulkan 30 orang miskin ya, di akhir Ramadan misalkan dia ajak buka puasa begitu, lalu kemudian
30 orang miskin itu dia berikan fidyah. Nah, maka itu juga sudah bisa dikategorikan untuk membayar fidyah. Ya, jadi alternatifnya ada beberapa. Bisa dibayarkan secara sekaligus kepada satu orang miskin, ya, selama jumlah dia tidak berpuasa, atau diberikan dalam satu hari kepada sejumlah orang miskin sebagaimana dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasanya 25, maka satu hari itu dia undang misalkan 25 orang miskin. Maka itu juga diperbolehkan. Dalam Al-Quran dijelaskan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bagi orang yang tidak mampu mengerjakan puasa Ramadan, ya, maka disyariatkan untuk membayar fidyah, dan fidyahnya itu ta'amu miskin, ya, memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi kriteria yang menerima fidyah adalah mereka orang-orang miskin. Masya Allah, sungguh agama itu tidak memberatkan ya sobatmu. Gimana nih sobatmu, udah paham kan seputar qada puasa dengan fidyah? Sampai jumpa di Tahukah Kamu selanjutnya. Wassalamualaikum.